Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Perkenalkan, saya Bambang Sumantri, mahasiswa program magister di Institut Agama Islam SEBI. Pada kesempatan ini saya akan membahas literasi keuangan syariah di era fintech, pembelajaran kritis dari studi kasus PT Dana Syariah Indonesia atau DSI. Yang pertama, pendahuluan dan kondisi makro. Jadi saya akan memberikan gambaran umum perkembangan investigasi digital dan fenomena hijrah finansial. Realita fintech syariah hari ini, akses investigasi digital di era fintech menjadi investor dapat dilakukan dengan cepat hanya melalui sentuhan aplikasi di smartphone. Pertanyaan kuncinya, apakah semua investasi yang mengusung label syariah sudah pasti aman dan bebas dari risiko penipuan? Di sini pentingnya pembelajaran. Studi kasus PT Dana Syariah Indonesia memberikan wawasan berharga tentang urgensi literasi keuangan syariah. Dinamika kondisi makro, aksesibilitas tinggi. Pertumbuhan platform digital memungkinkan masyarakat berinvestasi tanpa harus mendatangi kantor fisik lembaga keuangan. Kemudian kondisi hijrah finansial. Populasi muslim yang besar mendorong akselerasi kesadaran masyarakat menuju instrumen keuangan sesuai prinsip Islam. Selanjutnya, gap inklusi dan literasi. Peningkatan inklusi investasi belum diimbangi oleh pemahaman risiko mendalam, mekanisme akad, serta evaluasi portofolio. Permasalahan kasus PT DSI, potret keretakan kepercayaan. Latar belakang, PT DSI menawarkan imbal hasil yang tinggi, telah mengantongi izin OJK, serta mengusung label syariah. Temuan penyimpangan, ditemukan adanya proyek fiktif, dugaan skema Ponzi, manipulasi agunan, serta ketidaktransparan informasi. Dampak investor, ribuan investor mengalami kerugian besar. Kasus ini membuktikan bahwa legalitas dan label syariah saja belum cukup menjamin keamanan investasi. Solusi komprehensif, tinjauan berdasarkan perspektif Islam, pendapat ahli, regulasi, dan opini dari narasumber sendiri. Solusi menurut prinsip Islam, landasan Al-Quran, Quran Surat An-Nisa ayat ke-29, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Ayat ini menegaskan kewajiban menjaga transparansi, kejujuran, dan melarang segala bentuk manipulasi atau penipuan dalam bertransaksi. Kemudian kaidah fikih al-gunmu bil gurmi, berdasarkan sebuah hadis al-kharaju bid doman, yakni keuntungan harus disertai dengan tanggung jawab atas risiko. Jadi dalam Islam itu tidak boleh mengharapkan imbal hasil tanpa kesiapan menanggung resiko. Hal mendasar yang kerap diabaikan oleh investor DSI. Kemudian solusi ekonomi syariah. Jadi resiko dan return balance itu harus 1:1. Jadi ada proporsionalitas resiko. Dalam ekonomi Islam, potensi keuntungan harus selalu berbanding lurus dengan resiko investasi. Kemudian kewaspadaan dini, janji keuntungan tinggi tanpa resiko patut dipertanyakan validitasnya. Kemudian juga mewaspadai adanya moral hajat. Jadi asimetri atau ketidakseimbangan informasi antara penyelenggara dan investor memicu kecurangan yang dapat merugikan pemodal. Kemudian solusi dari kerangka regulasi, perlunya adanya kejelasan akad syariah. PJOK nomor 4 tahun 2026 menegaskan bahwa investasi syariah wajib menggunakan akad yang sah, seperti mudorobah atau musyarakah. Kemudian non-LPS garanti. Produk investasi syariah tidak dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. Jadi risiko ditanggung oleh investor. Kemudian kewajiban analisis resiko,
investor diwajibkan memahami potensi resiko dan membaca klausul perjanjian sebelum berinvestasi. Dan terakhir, transparansi penyelenggara. Platform wajib menyajikan informasi underlying aset secara terbuka dan melakukan suitability test. Kemudian POP narasumber podcast kali ini, menjadi investor syariah bukan hanya mengejar keuntungan yang halal, tetapi juga harus memahami resiko, membaca akad, mengecek legalitas, dan memastikan bisnis yang didanai benar-benar nyata melalui prinsip tabayun. Kemudian terakhir, sebelum ditutup, saya perlu menyampaikan bahwa label syariah bukanlah jaminan mutlak. Literasi keuangan syariah adalah benteng utama agar keuntungan selalu berjalan seiring dengan tanggung jawab terhadap resiko. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.